Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Putami hari ini. Kita akan belajar bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 6, tema 3, subtema 1 dan 2 tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Energi listrik sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Energi listrik banyak digunakan dalam peralatan elektronik. Peralatan elektronik dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari kutub positif atau tegangan tinggi ke kutub negatif atau tegangan rendah disebut dengan arus listrik. Sedangkan suatu kumpulan alat-alat listrik yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu disebut dengan rangkaian listrik. Komponen rangkaian listrik sederhana. Dalam rangkaian listrik sederhana, komponen yang sering digunakan adalah yang pertama ada sakelar. Sakelar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Yang kedua ada lampu. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya. Yang ketiga ada kabel listrik. Kabel listrik berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Dan yang terakhir ada baterai. Baterai adalah sumber energi listrik. Arus listrik pada baterai mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Inilah anak-anak gambar rangkaian listrik sederhana yang komponen-komponennya terdiri dari lampu, sakelar, kabel listrik, dan baterai. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rangkaian seri, dan yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian seri yaitu rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan tanpa ada cabang. Inilah anak-anak gambar rangkaian seri yang mana antara listrik dan juga sumber energi atau baterainya disusun secara berurutan tanpa ada cabang. Ciri-ciri rangkaian seri, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang kedua, jika salah satu alat listrik dimatikan, maka yang lain ikut mati. Yang ketiga, nyala lampu yang dihasilkan akan lebih redup. Contoh penerapan rangkaian seri. Rangkaian seri biasanya digunakan pada lampu senter dan juga pada lampu hias. Kemudian selanjutnya rangkaian paralel, yaitu rangkaian alat listrik yang disusun secara sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Inilah gambar rangkaian paralel ya anak-anak, di mana lampunya disusun secara sejajar ya, sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Kemudian ciri-ciri rangkaian paralel, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, arus listrik mengalir melalui dua cabang atau lebih.
Yang kedua, jika salah satu aliran putus, tidak berdampak pada aliran listrik yang lain. Yang ketiga, nyala lampu lebih terang daripada rangkaian seri. Contoh penerapan rangkaian paralel. Biasanya rangkaian paralel digunakan dalam pembuatan lampu lalu lintas dan juga pada lampu kendaraan. Demikianlah anak-anak yang disampaikan Bu Guru terkait dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Silahkan nanti bisa dipelajari lagi buku LKS-nya ya. Sekian dari Bu Guru, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.